5 Muharram 1445 Hijriah atau 3 Juli 2023. Marilah kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Jadi Setia Permati SPDI dengan tema Muhasabah Awal Tahun Hijriah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini termasuk dari bagian hadis riwayat Muslim nomor 2699. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi jalan menuju surga. Selanjutnya, sebelum acara kita dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Yani, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyiatil hasanati tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minal syakirin wasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah, iradah, inayah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sama-sama bisa kembali melaksanakan wajibat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerimanya sebagai amalan mutaqabbalan. Amalan yang nanti akan memperberat timbangan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan menjadikan syafaat penolong kita di hadapan Allah ketika kita sama-sama berharap pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan izinnya Allah menjadikan amal solih kita sebagai syafaat, sebagai penolong kita ketika nanti di hari kiamat. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit dan bumi. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menundukkan bumi langit itu kepada kita semua, sehingga dengan ditundukkannya Allah Subhanahu wa taala memperindah, melembutkan apa yang tadinya keras, apa yang tadinya kasar. Kalau seandainya matahari itu tidak ditundukkan Allah untuk kita, maka dengan dahsyatnya energi matahari mungkin alam semesta ini sudah hangus terbakar. Salah satu bukti di beberapa tempat, di beberapa keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata
membuktikan kekuasaannya melalui sinar matahari. Ada sebagian tempat yang meleleh, ada sebagian tempat yang bahkan ribuan meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, Allah tundukkan itu matahari sehingga sinarnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau seandainya itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhentilah sudah kehidupan kita di dunia ini. Begitu pula makhluk yang lain, angin tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tiupannya adalah tiupan yang memang dibutuhkan oleh kita manusia. Segala macam semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nikmat yang besar bagi kita semua yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah memperbanyak kita melakukan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita adalah perkumpulan yang diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi pembawa acara membacakan sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya untuk berjalan menuju majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ternyata ke surga itu butuh ilmu. Ke surga itu butuh bekal. Dan salah satu faktor terbesar dari bekal yang harus kita bawa untuk kita pulang menuju surga Allah ialah dengan ilmu. Memang orang-orang beriman macam kita ini cocoknya tinggal di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Di sini siapa yang makannya banyak? Ada yang kuat kalau sekali makan 5 piring, Pak? Ada yang kuat di sini, Pak ya? Pasti jarang, Pak ya. Rata-rata mah sepiring 2 piring, Pak ya. Nah, makanya bapak-bapak memang nggak cocok hidup di dunia. Cocoknya di surga. Nah, di surga mah makannya banyak kita nanti. Minumnya banyak, nggak ada puasnya, nggak ada kenyangnya. Makanya Allah setting diri kita ini memang nggak cocok di dunia. Keinginan besar, tapi kekuatan kecil. Tidak sepadan dengan apa yang kita inginkan. Pengen itu banyak, tapi ketika dilakukan, ternyata baru juga sepiring, udah nggak kenyang. Makan sop buntut tuh enak pada suapan pertama. Selanjutnya mah udah biasa. Karena memang begitulah dunia. Kenikmatannya hanya menipu. Kayaknya nikmat, ternyata kalau sudah dilakukan mah biasa-biasa saja. Makanya mudah-mudahan kumpul kita hari ini di masjid, kumpul pula kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya tidak pernah lupa kita menghaturkan salawat dan salam kepada kekasih kita Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sibuk semasa hidupnya memikirkan kita, dan beliau orang yang paling sibuk semasa menjelang wafatnya, serta beliau yang paling sibuk nanti di hari kiamat untuk menyelamatkan kita semua. Sehingga pantas kalau senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengungkapkan menjelang wafatnya, ummati ummati ummati. Beliau khawatir dengan umatnya, memikirkan, ya Allah, kalau aku meninggal sekarang bagaimana umatku nanti? Salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tentang umatnya adalah khawatirnya beliau jika nanti umatku jauh daripada
syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya nih panitia masjid ini yang mengadakan kajian-kajian untuk memahamkan umat terhadap agama ini merupakan penjawab dari keresahan Rasulullah SAW. Kalau boleh kita memberikan kalimat begini, ya Rasulullah, jangan khawatir. Insya Allah disinilah tempatnya umat mempelajari agama, umat mempelajari sunnah Rasulullah SAW, dan dengan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ikhwani gitu. Rasulullah itu rindu kepada ikhwannya. Rasulullah bertanya, wahai siapakah yang tahu siapa itu ikhwan? Siapa itu katanya? Para sahabat menjawab, tentu kami ya Rasulullah. Bukan, kalian adalah sahabatku. Ikhwani adalah mereka yang hidup jauh sepeninggalku. Mereka enggak pernah bertemu denganku, mereka enggak pernah melihatku, tapi mereka beriman dan mengikuti sunnah-sunnahku. Mereka lah ikhwani yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kitalah orang yang termasuk di dalamnya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah pertanyaan dalam Al-Quran yang harus kita jawab secara konkret. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, fa aina tadhhabun, dalam surat At-Takwir ayat 26. Fa aina tadhhabun, mau kemana kalian pergi? Mau hendak kemana kalian pergi? Kalau ditanya seperti itu, kira-kira kita mau jawab apa, Pak? Bapak mau kemana? Jawabannya apa? Karena jawab pertanyaan ini memiliki konsekuensi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misal seorang bertanya, kalau kita analogikan sederhana, ada Bapak A bertanya kepada Bapak B, Bapak mau kemana? Kata si B, saya mau pergi ke Bandung. Gak cukup sampai di sana pertanyaan, ada pertanyaan selanjutnya. Ke sana mau ketemu siapa? Ke sana membawa apa? Ke sana pakai kendaraan apa? Pakai kendaraan cepat, pakai kendaraan lambat, atau bahkan jalan kaki? Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah merupakan konsekuensi dari pertanyaan yang pertama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, fa aina tadhhabun, mau kemana kalian pergi? Ya Allah, saya pergi ingin bertemu denganmu ke surga. Kata Allah, memang sudah tahu surga itu apa? Kau sudah bawa perbekalan apa? Mau dengan siapa kamu pergi ke sana? Maka pertanyaan ini memerlukan jawaban, dan jawabannya bukan dengan jawaban lisan. Pertanyaan tegas ini harus tegas dijawab dengan amal-amal solih yang kita lakukan sehari-hari. Pertanyaan ini ditujukan kepada Muhammad SAW. Ketika bertubi-tubi orang-orang kafir itu mendustakan Allah, ketika bertubi-tubi orang kafir itu mendustakan Rasulullah SAW, dan bertubi-tubi pula orang kafir mendustakan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala buktinya, dengan segala penjelasannya yang begitu detail, begitu sempurna, tak ada satupun bab yang terlewat dalam Al-Quran. Di dalamnya syarat dengan kesempurnaan. Semua masalah dijawab olehnya, semua permasalahan disediakan solusinya, bahkan solusi hadir sebelum masalah itu tiba.
ketika kejelasan itu tiba kepada Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan kepada umat, lantas masih banyak orang yang mendustakannya, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu memang kamu teh mau ngapain? Memang kamu teh mau kemana? Sudah begitu jelas penjelasan Al-Quran, masih kau memilih jalan yang lain untuk dijadikan pedoman hidup? Mau kemana? Ihwatu iman rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertanyaan sejatinya adalah pertanyaan bagi kita semua. Setelah hari ini Allah sampaikan usia kita di tahun 1945 Hijriah. Usia kita bertambah, tentu jatah umur kita berkurang. Dengan sekian usia kita, lantas tanyakanlah pada diri kita, wahai diri, mau kemana? Udah 40 tahun, 45 tahun, udah 50 tahun, mau kemana? Kok masih sibuk aja dengan dunia? Kok masih sibuk aja ngurusin hal-hal yang tidak berguna? Kok masih senang sih menggeluti hobi yang buang-buang waktu, bahkan buang-buang harta? Wahai diri, mau kemana? Pertanyaan ini harus sering kita tanyakan pada diri ini. Karena kadang-kadang kita lupa, lalai dengan apa yang kita lihat. Kasat mata melihat itu adalah sesuatu yang indah. Pikiran kecil kita memikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai. Tapi sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah fata morgana yang akan menyesatkan kita, menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah nanti ketika saatnya tiba, makhluk yang bernama kematian itu mendekati kita, tibalah penyesalan di sana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kemana kita pergi? Mau kemana kita pergi, Pak? Mau begini-begini aja? Mau gitu-gitu aja? Mau seperti itu aja? Mau kemana kamu ini pergi? Padahal kita sudah sepakat bahwa dunia ini tidak pantas kita huni. Dengan segala keterbatasannya, dunia ini tak sanggup melayani seluruh keinginan kita. Dunia ini terlalu lemah untuk mengikuti, menyajikan apa yang kita inginkan. Dunia ini terlalu sempit bagi kita. Sementara daya jelajah kita itu begitu dahsyat. Keinginan kita itu kadang-kadang melampaui batas. Dan itu hanya bisa tersaji di satu tempat yang bernama surga. Bayangkan Bapak Ibu, surga itu tempatnya saja seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil kafirin. Bersegeralah engkau menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menyiapkan bagi kalian surga yang luas. Surga itu seluas langit-langit dan bumi. Kenapa surga itu begitu luas? Karena memang daya jelajah manusia itu sangat luas. Imajinasinya itu kadang tidak terbatas, melampaui masa, melampaui waktu, melampaui zaman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan manusia itu untuk tinggal di dunia, karena semuanya serba terbatas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia yang beriman itu hanya tinggalnya di surga. Maka kembali kepada pertanyaan kita,
mau kemana kita pergi? Pertanyaan ini harus selesai kita jawab saat kita sehat, saat kita kondisi nyaman, saat kita punya harta, saat kita punya tenaga, saat kita punya kesempatan. Karena jangan sampai al-maut datang mendahului apa yang kita cita-citakan. Karena setelah itu datang, tidak akan ada lagi pengulangan waktu, pengulangan kesempatan, pengulangan untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang kita tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan juga ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian datang menjumpai manusia, manusia itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mau ngapain ke dunia? Mereka menjawab, la'alli amalun salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar aja. Aku ingin melakukan amal soleh yang dulu aku punya kesempatan, tapi aku justru meninggalkannya. Aku ingin beramal soleh yang sebenarnya aku tahu itu adalah kebenaran, tapi dengan sengaja aku melalaikannya. Aku ingin melakukan apa yang dilakukan orang-orang ketika itu, tapi sengaja aku melupakannya. Ini adalah penyesalan pertama orang yang meninggal dunia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah Allah mengulangi itu? Apakah Allah mengembalikan manusia ke dunia kembali untuk melakukan amal-amal soleh yang dia tinggalkan? Kalla. Tidak sama sekali. Kesempatan itu tidak diberikan yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia kita sekarang, coba kita hitung-hitung berapa amal-amal solih yang ada kesempatan kali itu, tapi kita sia-siakan untuk tidak mengerjakannya. Berapa kesempatan itu? Kadang Pak, Allah itu maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada manusia berupa ilham. Ketika Allah menyediakan kebaikan, amal soleh di hadapan matanya, itu selalu dibersihkan oleh Allah dalam hatinya untuk teringat, untuk mau menginginkan melakukan hal tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan itu semua. Contohnya seperti kita berjalan menuju masjid ini. Di sana terlihat ada kotak amal misalnya. Selalu terbersih dalam diri kita. Masukkan kotak Tapi ada juga yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nanti aja, besok. Nanti aja bisa zuhur. Setelah zuhur ada kesempatan, nanti aja ada sholat asar. Sholat asar diberikan kesempatan, nanti aja ada sholat maghrib. Terus begitu manusia mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah peringatkan bagi dianya. Maka wajar orang-orang fasik seperti itu, mereka menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meronta dia, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia walau hanya sekejap. Mereka ingin melakukan amal solih yang dia tinggalkan. Catatannya Pak, amal solih yang dia tinggalkan, yang dia tahu, yang dia punya kesempatan, dia bisa melakukannya, tapi dengan sengaja dia lalaikan, dengan sengaja dia tinggalkan. Maka orang seperti itu akan mengalami
sebuah siksa yang pertama, hujaman mental begitu berupa penyesalan yang begitu dahsyat tanpa ujung. Pernah mungkin dalam kehidupan kita menyesal dengan hal-hal yang seperti itu, hal yang bisa kita lakukan, tapi kenapa kok kita meninggalkannya? Kalau penyesalan itu di dunia tibanya, alhamdulillah, berarti kita punya kesempatan untuk melakukannya kembali. Tapi jika penyesalan itu hadirnya di akhirat, kita berjumpa dengan Allah, maka penyesalan itu hanya sebuah kesia-siaan, dan itu adalah merupakan azab yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu kadang suka lalai dengan hal-hal sepele. Keluar beli sayur, ke warung, ke market-market, kadang-kadang ada dalam perasaannya, pakai kerudung, pakai kaos kaki, pakai baju yang lebih menutup aurat. Tapi kadang-kadang suka diterabas. Gak apa-apa, cuman ke depan ini. Gak apa-apa, cuman sebentar ini. Gak apa-apa kok, cuman ketemu dengan pengirim paket. Gak mesti harus repot kita pakai bajuan seperti itu. Lah, wallahi, itu adalah penyesalan yang akan nanti diterima oleh orang-orang tersebut. Tahadus binikmat. Kami di rumah ada anak masih kelas 1, masih kelas TK. Kalau kami ajak keluar tuh, yang paling pertama kali dia lakukan adalah mencari hijab. Dek, kita beli uduk ke depan pagi-pagi. Sibuk pertama itu yang dilakukan adalah cari hijab. Alhamdulillah, tahadus binikmat. Merupakan itu adalah mudah-mudahan bisa istiqomah sampai nanti dewasa dan akhir hayatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ayah, jangan pernah sekali-sekali juga memberikan toleransi kepada para anak gadis untuk dia keluar rumah dan dia meninggalkan hijabnya. Demi Allah, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah ayahnya. Bahkan pertanyaan itu belum dia sampai berjumpa dengan Allah nanti di hari akhir, pertanyaan itu yang akan menyusahkan dirinya seorang ayah di alam kubur nanti. Ketika sang anak nanti berjumpa dengan Allah, dihisab dia oleh Allah. Kamu kenapa membuka aurat? Wallahi, ya Allah, bukan saya yang menyuruh, tapi ayah saya yang membiarkan saya seperti ini. Saya tidak tahu kalau ini itu adalah hal-hal yang dilarang. Ayah saya membiarkannya, ya Allah. Bapak-bapak, fa aina tadhhabun? Mau kemana? Mau kemana kita, Pak? Dengan membiarkan anak-anak keluar rumah tidak pakai hijab, dengan senang melihat istri kita keluar rumah tidak pakai hijab. Mau ngapain? Mau kemana? Senang dengan hal-hal seperti itu. Mau kemana? Hisablah dari kita, pertanyakanlah dari kita kepada kita hal tersebut. Usia kita bertambah, jatah umur kita berkurang. Fa aina tazhabun? Mau kemana kita pergi? Fir'aun laknatullah alaih, dia diberikan kesempatan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang macam Fir'aun ini kesempatannya, fasilitasnya lebih banyak daripada kita semua. Dia diberikan umur panjang, diberikan badan yang sehat, kuat, diberikan harta melimpah. Bukan hanya itu, dipertemukan dia dengan para nabi dan rasul. Bayangkan, didatangkan untuk dia khusus. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mendatangi Fir'aun sebagai nikmat terbesar bagi dia. Nabi Harun didatangkan kepada dia sebagai nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh berbeda dengan diri kita.
Mana kita pernah didatangi oleh Rasul? Jikapun ada yang mendatangi kita ngaku Rasul, tebas aja batang lehernya. Sesat orang. Fir'aun Masya Allah diberikan fasilitas nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sayang, apakah dia tidak tahu kalau itu kebenaran? Lah, dia tahu. Apakah dia tidak paham apa yang risalah yang dibawa oleh Musa untuknya? Dia paham. Bahkan banyak dari para pengikutnya, para orang-orang tukang-tukang sihirnya, para penasehat-penasehatnya Fir'aun itu masuk Islam, bersyahadat di depan Fir'aun karena melihat betapa benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun akhirnya para orang sihir itu harus dibunuh seketika oleh Fir'aun dengan disalib, dicincang badannya. Apakah Fir'aun membuat itu beriman? Ternyata tidak. Lantas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada dia? Fir'aun kemudian berkata, qala amantu la ilaha illa alladhina amanat bihi banu Israel. Ketika Fir'aun mau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah dia berkata, kalau begini mah ya Allah, saya beriman deh kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang juga disembah oleh para Bani Israel. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, barulah Fir'aun menyatakan, mengikrarkan keislaman dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dijawab dengan tegas, al-ana, baru sekarang kamu Fir'aun beriman. Baru sekarang. Kemarin kemana aja ketika Nabi Musa datang kepadamu membawa risalah? Kemarin kemana saja ketika aku ingatkan engkau dengan azab yang bertubi-tubi? Allah datangkan penyakit di bangsanya Fir'aun. Allah datangkan musibah-musibah yang lain sebagai peringatan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha disembah. Tapi Fir'aun dengan kecongkakan dan kesombongannya, bukan malah dia beriman, malah dia mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Kalau cuman seperti ini saya juga bisa, kata Fir'aun. Keimanan Fir'aun terlambat. Ketika mau meninggal, barulah dia beriman kepada Allah. Dan kata Allah, al-ana, mau sekarang, baru sekarang Fir'aun kamu beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini bukan hanya sebatas kisah, tapi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa ternyata kita sedahsyat apapun kita, sekuat apapun kita, sebesar apapun teknologi yang kita miliki, bahwa kematian itu akan mendatangi kita semua. Dan jangan sampai ketika itu tiba, barulah kita menyesal kepada Allah. Ya Allah, saya tahu ada sholat berjamaah di masjid. Saya dengar ya Allah panggilan azan yang begitu merdu. Saya dengar ayat dan demi ayat yang imam baca saat memimpin sholat. Tapi dia memilih tertidur, memilih untuk kembali memejamkan matanya. Dia pikir nanti saja, masih ada kesempatan. Bahkan yang lebih congkaknya, ada orang yang sengaja menutup telinga, merasa terganggu dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia sedang fokus mengurusi dunianya. Dia lupa padahal dunia, padahal rezeki yang
dia miliki saat ini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka bahwa apa yang dia miliki hari ini adalah hasil dari kerja kerasnya, hasil dari kecerdasannya, hasil dari kecerdasan kepintaran dia dalam mengelola hartanya. Lah, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dia akan tersadar ketika Allah Subhanahu wa taala menjumpai dirinya dengan kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa aina tazhabun? Mau kemana pergi kita? Mau pergi kemana kita? Masih sok-sokan sibuk ngurusin dunia, masih sok-sokan sibuk ngurusin harta, masih belum punya keinginan untuk berbuat baik, masih belum punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tazhabun? Mau kemana kalian pergi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita pergi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan introspeksi bagi kita semua, mungkin kita bisa mengambil ibroh, mauidhah dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita saksikan secara kasat mata atau melalui dunia maya tentang bagaimana proses kematian seseorang. Kata Rasulullah SAW, kematian itu memiliki dua jenis. Yang pertama al-mustarih, yang kedua al-mustarah minhu. Al-mustarih adalah kematiannya orang-orang yang beriman, dan dengan dia mati, dia sejatinya sudah beristirahat dari derita dunia yang begitu hina ini. Dengan kematian orang beriman tersebut tidak perlu lagi bangun sholat malam yang begitu panjang. Dengan kematian orang yang beriman tersebut tidak perlu lagi sibuk untuk bagaimana mengendalikan pandangannya. Sementara di masyarakat, sementara di tempat dia berada, orang-orang begitu mengumbar aurat dengan tidak punya rasa malu. Bagi orang yang beriman, kematiannya adalah istirahat bagi dia untuk menahan lisannya dari berghibah, untuk menahan perutnya dari memakan rezeki yang tidak halal, untuk menahan kemaluan dan kehormatannya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang seperti ini, kematian adalah jalan istirahatnya beliau, istirahatnya orang tersebut dari penatnya dunia yang sekarang dia tinggali. Maka kematian inilah yang disebut dengan kematian husnul khotimah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk husnul khotimah, insya Allah. Namun ada kematian yang jenis kedua. Rasulullah SAW menyebutnya dengan mustarah minhu. Kematian orang-orang yang berperangai buruk. Dengan kematiannya, orang-orang di sekitarnya, hewan-hewan di sekitarnya, pepohonan di sekitarnya menjadi istirahat, menjadi terjauh dari buruknya perangai orang tersebut. Orang ini biasanya kematiannya disyukuri oleh orang banyak. Ketika berita kematiannya tiba, orang-orang serentak berkata, alhamdulillah, orang itu sudah mati. Tenanglah kita hari ini, karena dengan matinya dia, kita sudah dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Tentu kematian ini kematian yang disebut dengan su'ul khotimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Maka pertanyaan kita adalah, bagaimana supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yang kematian itu menjadi mustarih, menjadi media istirahatnya kita dari penatnya dunia sebelum kita berjumpa dengan Allah menuju surga dan keriduannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua seperti dalam muqaddimah tadi Khatib bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Gimana supaya kita mati dalam keadaan beriman? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menafsirkan ayat ini melalui hadisnya yang mulia. Seraya itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Kata Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Jagalah syariat-syariat Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah apa yang diperintahkan Allah, diwajibkan Allah kepada kita semua. Maka itu adalah cara engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa dalam setiap keadaan dan kondisi di mana saja kita berada. Bicara takwa kadang mudah kita sebutkan, kadang mudah kita rasakan jika hal tersebut berada di dalam masjid seperti ini, bersama-sama orang-orang yang solih, yang frekuensinya sama, berusaha keras untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuktikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendiri, ketika kita di tempat pekerjaan, ketika kita di tempat hiburan, yang dimana kadang-kadang bukan kita yang mencari keburukan, tapi keburukan itu yang senantiasa ngejar-ngejar kita semua. Konon katanya para koruptor itu bukan dia yang nyari celah untuk korupsi, tapi kadang-kadang peluang korupsi itu ngejar-ngejar sampai ke rumahnya. Ayo atuh Pak, ayo tuh Pak begini. Kadang-kadang kalau gak mau diteror, dipaksa, diintimidasi, diancam dengan kematian bahkan. Tapi disitulah memang esensi takwa kita, Pak. Di mana jalan yang akan kita pilih? Jalan dunia kah yang hanya remeh-temeh, atau jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertanya kepada diri kita, fa aina tazhabun? Mau kemana kita pergi? Mau kemana kita pergi, Bapak? Mau kemana kita pergi? Tanyakan pada diri ini, wahai diri, belumlah cukup bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala yang Allah datangkan kepada diri ini untuk kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai diri, belum cukupkah apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita? Azab Allah yang begitu pedih, bencana yang begitu dahsyat, yang itu merupakan ayat-ayat Allah, peringatan bagi kita orang-orang yang beriman. Wahai diri, belum cukupkah ketika bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala dipertunjukkan, orang-orang yang solih, bagaimana kematiannya, ribuan tahun dia dikubur, tapi jasadnya masih utuh dan harum mewangi. Belum cukupkah bukti bahwa orang-orang yang melanggar syariat Allah pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai diri, belum cukupkah usia ini yang semakin tua, semakin renta, sebagai nasihat bagi diri kita sendiri? Wahai diri, perhatikan, coba hitung dengan jari memarimu. Kemarin si fulan
masih bersama kita sholat seperti ini. Tapi tidak lama si fulan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin si fulan tetangga kita masih bersepeda dengan kita, tapi sekarang sudah tidak ada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin si fulan masih belajar Al-Quran bersama kita, namun hari ini si fulan sudah tiada, mendahului kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada diri kita, fa aina tazhabun? Mau kemana sih sebenarnya? Kalau kita masih belum juga ikhlas solih, masih kita belum juga mau bertobat dengan setobat-tobatan nasuha, mau kemana sebenarnya diri ini? Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ayat demi ayat yang dibacakan tadi menjadi ibrah, menjadi mauidhah, pelajaran bagi kita semua, bahwa kita ini hidup tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbekallah kita, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal solih kita adalah amal yang Allah ridhoi, yang akan nanti menjadi kebaikan, menjadi pemberat timbangan kita di mizan, sehingga mengundang rahmat Allah Ar-Rahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi ilmu kita, sehingga dengan ridho Allah kita mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ridho Allah kita mudah untuk mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima, mendengar semua doa-doa kita semuanya. Kembalikan lagi kepada pembawa acara. Makasih. Alhamdulillah, kita mendengarkan kajian terkait dengan muhasabah amal tauhidnya. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Bismillah. Persilakan Pak Jemaah. Ada pertanyaan? SPD. Cukup Ustaz, saya sudah paham terkait dengan pembahasan khusus nanti ayat 81 surat Al-Fatihah ayat 26 ayat berata 1 tadi. Mungkin selanjutnya bisa untuk dengan doa majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah dengan sempurna adalah ketika kita berdoa, kita kecilkan diri ini di hadapan Allah, kita hinakan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat raja di raja yang maha kuasa, maha mendengar dan maha mengabulkan setiap permohonan-permohonan kita semua. Kita mulai dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka.
Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan balasan terbaik-Mu, berikan balasan rahmat-Mu untuk kedua orang tua kami, karena mereka lah kami bisa sujud kepadamu ya Allah, karena mereka lah kami bisa mengenalmu ya Allah, karena mereka lah kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, hari ini orang tua kami sudah tiada ya Allah. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Berikan kekuatan, ketetapan hatinya ya Allah, agar mampu menjawab sebuah pertanyaan dari malaikat ya Allah. Terangi alam kuburnya ya Allah dengan amal-amal soleh. Jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga-Mu. Ya Allah, hari ini ada orang tua kami yang masih bersama kami ya Allah. Berikan kesehatan untuk mereka ya Allah. Berikan kekuatan, ketabahan untuk senantiasa tawakal kepadamu ya Allah. Berikan kemudahan untuk orang tua kami untuk menghiasi akhir hidupnya dengan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah di akhir hayatnya ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, dengan segala kerendahan hamba ini ya Allah, dengan segala kehinaan hamba ini ya Allah, hamba penuh maksiat ya Allah, tapi anugerahkanlah untuk hamba ya Allah istri-istri, anak-anak yang mereka mudah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah istri kami salihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Ya Allah, kami gak sanggup ya Allah, kami tidak sanggup jika harus memikul tanggung jawab di hadapan-Mu ya Allah atas kelalaian hamba dalam mendidik istri hamba, dalam kelalaian hamba dalam mendidik anak-anak hamba ya Allah. Kami tidak sanggup kalau bertanggung jawab ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik ya Allah. Kebaikan-Mu terlimpah bagi kami ya Allah. Mudahkanlah anak kami, istri-istri kami, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami bersyukur atas hidayah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami bersyukur atas ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan kami mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjaga hidayah ini sampai akhir hayat kami ya Allah. Rezekikan, mudahkan kami dalam mendapat husnul khatimah ya Allah. Allahumma rizqna bi husnul khatimah ya Rabb. Allahumma rizqna bi husnul khatimah ya Allah.
Ya Allah, rezekikan kepada kami husnul khatimah ya Allah, kematian yang mengundang kerinduan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa tangan kami, dosa lisan kami, dosa mata kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami mengakui semua kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami lemah, kami hina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Rabb. Kami tidak sanggup ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Rabb. Kami tidak sanggup ya Allah. Silakan Bapak diingat wajah istrinya, wajah anaknya, wajah keluarganya, wajah sahabat-sahabatnya. Doakan dalam hati keteguhan jiwa, doakan dalam hati kebaikan-kebaikan untuk mereka semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.